جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Tahun 2012 Henry Kissinger ini diwawancarai oleh salah satu majalah. Ya, dia ditanya tentang masa depan Israel. Henry Kissinger itu memprediksi Israel akan hilang dari muka bumi ini tahun 2022. Itu perkiraannya Henry Kissinger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan kita nikmat, dan nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah keislaman kita, agama kita, yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan dunia dan akhirat. Sungguh orang yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala Islam, kemudian dia sabar di dalam menetapi Islam dan mati dalam keadaan tetap Islam, merupakan nikmat yang paling besar yang tidak bisa ditakar dengan nikmat apapun. Hanya masalahnya hadirin sekalian, Allah wa iyyakum, kula panjenengan sami gesang wonten ing akhir zaman. Ya, akhir zaman adalah satu masa di mana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadapi banyak sekali ujian. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa akhir zaman adalah satu masa di mana sebelum mulianya Islam Allah Ta'ala akan menghadapkan berbagai macam ujian. Islam menjadi agama yang terasing, aneh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan aukamaqala bada'al Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam kita ini datang dalam keadaan terasing dan dia akan kembali dalam keadaan terasing, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Terasing yang dimaksud oleh Rasul kita siapa? Apakah orang yang ketemu tanggane mburi ngejak gelut? Bukan. Apakah orang terasing itu orang yang nek diajak kerja bakti ra gelem moro, ra gelem metu? Bukan. Tetapi orang yang terasing yang dimaksud oleh Rasul kita Muhammad SAW belum menyampaikan unasun salihuna qalilun fi unasin su'in katsirin may ya'sihim aktsaru mimma yuti'un. Nabi kita menjawab bahwa orang yang terasing itu orang soleh, jumlahnya sedikit, tidak banyak, sehingga orang yang tidak mau mendengarkan nasihat mereka jauh lebih banyak daripada orang yang mau mendengarkan nasihat mereka, karena mereka tinggal di tengah masyarakat yang rusak, kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, contohnya siapa? Contohnya hari ini anak-anak muda, adik-adik kita ini. Nyuwun ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, hari ini anak muda itu ketika mulai beralih hijrah dadi wong apik iki biasane malah wong tuane opiak. Ya. Putrane malam Ahad pengajian karo bocah-bocah IPM malah biasanya wong tuane opiak le. Kowe kok ora pacaran dhewe normal ora iki. Ya. Itu problematika dan tantangan yang sangat berat.
Seorang anak muda yang dulunya tidak mengenal agama, begitu kuliah cedak ro agama, rajin salatan masjid, tangga teparone yo opiak. Kowe iki melu Islam apa iki? Lah wonten apa ya Pak? Lah kok iki saiki segem nang masjid. Betulan ini Bapak-bapak, ya. Saya itu punya teman, beliau cerita dengan saya punya saudara. Karena rajin ke masjid, suatu saat ning tengah dalan niku tanggane diadang. Cah nom, sregetan masjid, diadang ning tengah dalan tok tangganya. Dan ditanya, "Mas, jenenganku melu Islam apa iki?" Lha wonten apa? Lah kok kowe sregep ning masjid? Kudune wong Islam sing apik iki ora tau ning masjid. Wah, dunyane semaput iki. Kuali niku. Tapi betul-betul hari ini tantangan menjadi seorang muslim yang baik itu begitu. Kapan ini ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, sebelum Allah memuliakan Islam? Islam pasti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nanti akan sampai kepada kaitannya dengan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Allah Ta'ala paling sabda wonten ing Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithuha ibadiyas shalihun." Kami telah menetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur. Sebelumnya kami tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, buku catatan seluruh takdir makhluk di dunia ini yang dicatat oleh Allah Ta'ala sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa itu? Annal ardha yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini nanti pasti diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Hanya memang sebelum diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh, dunia ini dikuasai oleh para penghamba hawa nafsu. Engkang ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innahu au kama qala sayahruju fi ummati aqwamun tajaratil kal ahwa kama yatajarul kalbu bi sahibi la yabqa minha iraqun wala mafsulun ila dakhalahu." Nabi kita menyampaikan awkama qala, nanti kapan punika menjelang akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok dari umatku yang mengikuti hawa nafsu seperti seekor anjing yang berkejar-kejaran dengan pemiliknya, oyak-oyakan, gojek. Kemana-mana dia berlari, dia selalu diikuti oleh nafsu. Kemanapun dia berada, dia diikuti oleh syahwat. Karena memang dia mengikuti syahwat, menjadikan hawa nafsu dan Tuhannya adalah syahwat. Cukup mengerikan, nyon ngapunten. Nabi kita menyampaikan, la yabqa minha iraqun wala mafsulun illa dakhalahu. Nabi Muhammad ngendika, pada masa itu tidak ada sendi dan urat nadi umat kecuali akan dikuasai oleh para penghamba hawa nafsu. Kapan? Sebelum datangnya kemuliaan Islam di akhir zaman. Mboten sah diceritake niki marake umat nek diceritake. Nggih, ming dirasake. Ha, bundet padha ya niku. Nggih to. Nah, begini Bapak Ibu hadirin sadhanillahu wa iyyakum. Ujian yang bertubi-tubi menimpa umat Islam. Kita melihat dengan mata kita. Kenapa? Karena Allah akan memuliakan Islam. Bahkan kemuliaan Islam di akhir zaman itu jangkauannya lebih besar dari kemuliaan Islam yang pernah dilihat dan dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan para sahabatipun. Dari sisi jangkauan lho nggih. Kalau dari sisi kualitas jelas Islam sing paling apik nggih Islame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sedo bapak-bapak ibu-ibu, beliau mengislamkan jazirah Arab. Para sahabat sedo, Ali bin Abi Thalib sedo, khalifah keempat, itu kekuasaan kaum muslimin sampai di negeri Sindu, Pakistan kalau sekarang. Itu yang paling timur. Kemudian yang paling barat Azerbaijan, paling lor nggih perbatasan Kazakhstan, Tajikistan dan lain-lain, paling selatan sampai di wilayah Mesir, masuk sedikit ke Libya. Itu wafatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Pada masa tabi'in kemudian semakin luas. Pada masanya Umar bin Abdul Aziz punika kekuasaan Islam sampai wilayah Xinjiang yang hari ini ditinggali oleh kaum muslimin Uighur yang sedang diuji oleh Allah dengan pembantaian oleh
pemerintah Tiongkok. Itu wilayahnya kaum muslimin, negara sugih. Kenapa? Karena itu hari ini menjadi pusat eksplorasi minyak di Cina. Maka kenapa kok umat Islam terzolimi? Karena memang akan dikuasai, dikukup seluruhnya. Itu wilayah paling timur, wilayah paling barat Azerbaijan, utaranya sudah sampai perbatasan Kazakhstan yang berbatasan dengan Siberia itu. Paling kidul dumugi wonten ing Maroko. Ini zamannya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ing akhir zaman, Islam ini akan masuk ke semua pintu rumah manusia di dunia ini, sehingga tidak ada satu jengkal tanah kecuali akan dikuasai oleh orang-orang soleh. Ming seso, kudu saiki. Sakniki masane ngampet. Nggih to. Tur ngampet ki ora enak. Ngarepane ana wedange legi, saka esuk ketuk sore, ora ngombe ora madang wong poso, nggih to. Apa meneh ora sahur, menjelang maghrib kuanti 5 menit, nggih to. Tinggal 5 menit di depannya sudah ada minuman es, nggih to. Ngono baksone anget, nggih to. Ning 5 menit gemecer wong delok. Nggih, ngampet itu tidak enak. Ya. Tetapi ini tuntutan kula panjenengan sami harus ngampet. Kenapa? Inilah ujian yang bertubi-tubi yang menimpa umat Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sabda kama qala innallaha zawalil ardh fara'aitu masyariqal ardi wa magharibaha wa inna mulka ummati sabtablughu mazuwiya. Ya, ini akhir zaman, Bapak. Nggih. Allah itu pernah melipat bumi untukku, Nabi Muhammad ngendika, dan aku melihat bumi paling timur, bumi paling barat. Seluruhnya Nabi Muhammad mirsani karena kekuasaan Allah. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan aku melihat kekuasaan umatku wong-wong soleh nanti akan melingkupi seluruhnya. Neng sesuk satu masa di mana masa itu wong zakat mal ora ana sing gelem nampa. Kenapa? Sugih kabeh ning sesuk. Sakniki dereng. Pada masa itu kalau ada orang yang membutuhkan emas ora tuku, tidak beli Bapak-bapak, tetapi diberi. Dan ketika diberi, Nabi Muhammad ngendika pemberian emas kepada orang lain itu dengan cara dicawuk. Nggih. Mas kula betah emas e. Yo tak sikuke. Nyo, ya. Ada hadisnya. Itu pun orang yang meminta emas, Nabi Muhammad ngendika ketika pulang ke rumah dia malu. Kenapa? Sak donya sing njaluk emas ning siji. Kenapa? Makmur, tapi nanti. Hari ini masa-masa ujian. Maka masa-masa ujian itu masa-masa yang sangat berat. Kita butuh keimanan, butuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala paling sabda wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar. Sabar itu apa toh? Nggih. Sabar itu apa? Sabar itu apa nek wong lunga lawang ora dikancing, jendelane ora ditutup, nggih to. Ngarepan ana montor, BPKB SN kene sisan dokoke ning dhuwur jok. Nek ilang aku sabar mboten, sabar ndak begitu, itu jenenge colongan Mas gitu. Sabar itu pengertian Islam tidak begitu. Menawi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa Bapak Ibu sabar itu habsun nafsi anil jaz'i wat tasakhut wa habsul lisani anis syaqwa wa habsul jawari anit taswis. Sabar itu kita menjaga hati kita agar tidak berkeluh kesah dengan perintah larangan Allah dan takdir Allah. Menjaga agar lisan kita tidak mengaduh orang gersulo. Kapan? Ketika diperintahkan oleh Allah atau dilarang, atau ketika kita bertemu dengan takdir Allah yang tidak baik. Wa habsul jawari anitaswi. Sabar itu menjaga agar badan kita tidak melanggar aturan Allah. Itu sabar. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Tetapi sholat itu berat urusannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wong khusyuk niku napa? Wong sing sholat ora kelingan apa-apa niku semaput. Bukan khusyuk.
Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ayatnya dilanjutkan. Orang yang khusyuk itu orang yang ketika sholat dia tahu bahwa dia sedang menghadap kepada Allah. Bukan menghadap kepada Pak Presiden, bukan menghadap kepada Pak Gubernur, tapi kepada Allah yang menciptakan Pak Presiden dan Pak Gubernur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan sowan ke rumahnya Pak Bupati saja wis. Itu kira-kira panjenengan pangandikan kalian Pak Bupati niku nyuwun ngapunten. Nggih, nyogok upil mboten? Pak Bupati sakjane kula mriki. Ya. Tapi bapak-bapak nyuwun ngapunten, ketika kita sholat nggih, sing disambi napa, Pak? Nggih, ana sing nyogok upil, nggih to, ana sing ngitung driji napa malih? Ya. Salat itu kata Allah apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu orang yang ketika salat dia tahu dia sedang menghadap Allah. Dia yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Pak Presiden, yang menciptakan Pak Gubernur, yang menciptakan Pak Bupati. Ya. Itulah khusyuk hadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum. Sebenarnya ini butuh. Kenapa? Kita di akhir zaman. Tondone napa Mas akhir zaman? Bapak-bapak, ibu-ibu nek pengajian tondo-tondo akhir zaman lah mbok dibahas sampai subuh ra rampung sakjane. Sakjane nggih. Tapi kita bukan membahas tanda-tanda akhir zaman. Tapi bolehlah kalau kita singgung sedikit. Ini sering kita sampaikan hadis sahih riwayatipun Imam Abu Dawud. Kula panjenengan sami sebenarnya sudah biasa melihat tanda akhir zaman. Hanya karena tidak tahu. Ini yang sering kita sampaikan, itu biasa kita lihat sehari-hari kok. Rasul kita ngendika hadis punika riwayat Imam Abu Dawud. Innahu sayahruju fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala syurujin ka asbahir rijal yanziluna ala abwabil masajid. Nanti akan muncul di akhir kehidupan umatku orang-orang yang mengendarai kendaraan dengan banyak pelana berhenti di depan pintu-pintu masjid untuk sholat. Kendaraan dengan banyak pelana. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Mobil, bis, panjenengan mirsani setiap hari mobil, itu tanda kiamat. Ya, kalau barang itu sudah ada, berarti kita hidup di akhir kehidupan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu hadirin. Nisa'uhum kasiyatun ariyatun, pada masa itu banyak muslimah-muslimah yang berpakaian tapi telanjang umbar aurat. Muslimah keluar rumah atau cekak biasa, gitu Pak, biasa. Ketemu neng dalan-dalan biasa toh. Biasa, nek ora ono golek-golek to, nggih to? Nggih. Biasa itu. Betulan hari ini itu tanda akhir zaman. Zamannya Nabi Muhammad tidak ada muslimah yang berpakaian seperti itu. Ujian di akhir zaman ini sangat berat. Akan bisa mengalihkan orang yang paling beriman, kalau tidak waspada akan kehilangan keimanannya. Kenapa? Sekali lagi, karunia Allah sangat besar ibu-ibu, bapak-bapak. Melalui tadi korek membaca awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tinggal di lingkungannya kaum muslimin. Tadi disebutkan oleh Mas Sigit, Masjidil Aqsa hari ini masih dikuasai oleh orang Yahudi. Nanti Nabi Muhammad ngendika, kalau Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum muslimin kembali, maka berarti kiamat sudah mendekati kita seperti tangan kita yang kita lepakkan di kepala kita. Wonten hadis sahih Muslim. Salah sawijining dinten Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang sahabat namanya sahabat Abdullah bin Hawalah Al-Homsi radhiyallahu anhu. Anak muda ini berasal dari wilayah Homs. Wilayah Homs itu wilayah yang jaraknya sekitar 200-300 kilo dari Palestina, tapi sama-sama negeri Syam. Lajeng oleh Nabi Muhammad punika kalau ketemu dengan sahabat-sahabatnya masih muda, beliau sangat akrab. Begitu ketemu dengan Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu punika, lalu kemudian kepalanya Abdullah bin Hawalah itu dielus-elus dengan dua tangannya Nabi Muhammad. Lajeng Nabi Muhammad bersabda, "Ya bin Hawalah,
Idza ra'aital khilafah qad atat ila ardil muqaddasah fadzalikal balabil wazzalazil wa umurul 'idham was-sa'atu aqrabu ila hatikum yadayya hadza ila ra'sika wa kama qala. Nabi Muhammad ngendika, wahai Ibnu Hawalah, lihatlah ketika nanti kekuasaan kaum muslimin sudah bisa menguasai Ardul Muqaddas, tanah yang disucikan oleh Allah, yaitu Baitul Maqdis dan sekitarnya, maka itulah masa-masa goncangan-goncangan besar akhir zaman. Masa-masa peristiwa-peristiwa besar akhir zaman. Dan waktu itu kiamat telah mendekati kalian seperti tanganku ini dengan kepalamu. Lajeng Nabi Muhammad ngelus kepalanya Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu. Cukup menarik bapak-bapak, ada seorang senator senior orang Yahudi ya Amerika jenenge Henry Kissinger. Mboten sah diapalke nggih jenenge, ora berkahi jenenge. Ming jenengan ngertos mawon. Tahun 2012 Henry Kissinger ini diwawancarai oleh salah satu majalah. Ya. Dia ditanya tentang masa depan Israel. Henry Kissinger itu memprediksi Israel akan hilang dari muka bumi ini tahun 2022. Itu perkiraannya Henry Kissinger. 2022. Nule dilangi ning no. Nggih no. Itu perkiraannya Henry Kissinger. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dados kula ini ki mung perkiraan lho nggih. Jenengan percaya silahkan, ora percaya ya ora apa-apa. Tapi Anda harus percaya dengan hadis Rasul. Awit hadis menika wae hadis sahih nggih no. Menawi hadis sahih saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti terjadi. Ning nek omone Henry Kissinger iso ora. Tetapi kita harus percaya bahwa nanti Palestina akan dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Siapa yang membebaskan? Ya wong Islam dewe. Orang Islam seperti apa? Orang Islam yang berkualitas. Ya. Karena Allah akan memuliakan Islam di akhir zaman, maka diuji dengan berbagai macam ujian untuk membangun kualitas. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kula tasih kemutan. Saya hari ini bersyukur bapak ibu-ibu. Kenapa? Kula tasih kemutan. Zaman kula alit dulu, saya kecil dulu, itu biasa bapak saya, karena bapak saya imam masjid. Nggih biasa azan itu kalau menjelang maghrib, pas kita sedang rame main dengan teman-teman, menjelang azan itu bapak memanggil dari pengeras suara. Nama saya dan nama kakak saya itu diceluk. Nama kakak saya Husaini Ahmad, saya Fahru Rozi. Itu diceluk sama dipanggil sama bapak ya, "Woi Husain karo Wahnur, nang masjid, pakai pengeras suara, langsung ngimplar, Pak." Ya. Zaman dulu, sok-sok nggih mikir ngopo to? Wong teman-teman yang lain tidak kok. Ngopo kok saya harus dipanggil ke masjid? Tapi setelah saya besar, saya bersyukur, alhamdulillah. Dulu bapak saya seperti itu, nek ora gek kaya ngopo aku saiki. Betulan itu. Ya. Maka kemudian karena saya memahami bahwa apa yang dihadapi oleh anak saya pasti lebih berat daripada saya, maka pola saya sampaikan kepada anak saya. Apa yang diajarkan oleh bapak saya ajarkan kepada anak saya dengan grade-nya dinaikkan. Napa niku contohnya? Contohnya kalau anak saya itu menjelang tidur saya biasakan sholat witir. Sholat witir ya, sholat witir saya biasakan. Ya. Kemudian kalau subuh saya bangunkan. Saya tidak pernah dibangunkan oleh ibu bapak saya ketika SD sholat subuh. Nih yo iso diprotes sama anak saya. Ayah dulu sama Mbah Kakung biasa dibangunkan sholat subuh ndak? Aku yo bingung jawab. Wah, piye iki le jawab yo. Ya. Le jawab nek hooh yo ngapusi. Nek dijawab ora nanti dia akan malas. Ya saya jawab jujur tapi kemudian saya terangkan. Kenapa? Saya memahami bahwa urusan yang dihadapi oleh anak saya
pasti lebih berat daripada saya. Urusan yang dihadapi oleh bapak kita itu lebih ringan daripada urusan saya. Kan begitu. Tasnya kemutan, bapak-bapak yang sepuh masih ingat. Zaman dulu bensin seliter pinten, Pak? 300. Gitu, Pak. Kemutan bapak-bapak. Sakniki Mas jenengan tuku bensin 300 diamper torong. Ya. Begitu hadirin sekalian, rasadhanillahu wa iyyakum. Kenapa tekanan hidupnya semakin besar? Dan ini sabda dalam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayatipun Imam Muslim malih. Ya. La taqumus sa'atu illa wa ba'dahu illa wa ya'ti 'alan nasi ba'dahu syarrum minhu hatta talqauna rabbakum. Nabi kita Muhammad SAW ngendika, tidaklah datang hari kiamat sampai prosesnya itu hari esok itu lebih buruk daripada hari ini. Lusa itu lebih buruk daripada hari esok. Begitu seterusnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian Allah. Kapan? Sebelum Allah memuliakan Islam di akhir zaman. Tekanannya semakin berat, semakin berat. Maka anak-anak kita harus menjadi orang yang lebih soleh daripada kita. Begitu Bapak-bapak. Alhamdulillah, harus pindah malih, alhamdulillah. Saya ulangi 2 kali, alhamdulillah. Hari ini ada satu fenomena yang cukup menarik. Apa itu? Fenomena mas-mas hijrah nih. Anak-anak hijrah. Itu satu peristiwa, kalau saya mau, gejala masyarakat yang luar biasa. Zaman bapak-bapak mungkin panjenengan belum pernah menemukan. Zaman saya pun begitu. Hari ini kita menemukan yang luar biasa itu. Hari ini anak-anak muda itu berbondong-bondong penasaran ngaji, bapak ibu itu. Nah ini yang harus kita dukung. Ojo dialang-alangi mau lho. Nggih. Putrane malam Ahad ngaji neng masjid. Lho kok bapakne opo ae? Kudune kowe iki pacaran le. Oh, nek ora pacaran ora normal kowe iki. Kok jenengan ngertos lah kula pun nate nggih, Pak. Zaman saya kuliah itu pernah saya itu masih ingat naik motor parkir nggih didatangi oleh saudara saya. Budi saya mendekati saya tanya, "Le, kowe iki normal ora?" "Wonten apa, Budi?" "Lah kok ora duwe pacar kuwi normal ora?" Wih, dikira ora normal loh, delang-tak iki wae. Ya. Betulan itu ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kita datang di satu masa di mana nilai sudah mulai banyak berubah. Saya masih ingat bapak-bapak di kampung saya, Jalan Wonosari, Pasar Paing, Celak Kitvan mriko, itu kampung saya asli. Itu zaman tahun 80-an, itu saya masih ingat. Kalau ada anak laki-laki luar kampung masuk ke kampung kami, macari cah nom cah wedok di kampung kami, itu dihantili watu, Pak. Di kampung saya. Cah cilik-cilik lah kok jenengan kok aku melu ngantili ya zaman zaman biyen. Nggih, betulan sama masih ingat itu. Jadi kalau ada anak muda kok apel ke kampung kami, ngapeli cah wedok, itu dan dihantili nganggo krikil. Kenapa? Ora elok, ora sopan. Ya. Hari ini sudah dianggap biasa, bahkan nilainya terbalik ketika ada seorang bapak punya anak perempuan kuliah semester 6, datang seorang laki-laki yang matur, "Pak, kula sowan mriki ingkang sepindah nyambung silaturahim. Ingkang angka kalih kula silaturahim mriki kepengin ngrumaketaken silaturahim." Maksudnya napa? Nglamar putri panjenengan. Ditolak alasane akeh. Nggih. Oleh rong kuliah, rong rampung, boleh rong nyambut gawe dan lain-lain. Tetapi anehnya anak perempuannya ketika dijemput oleh pacarnya mangkat jam 4:30 sore, balik ke jam 10 bengi. Pendak malam Ahad, wong tuane ora opya mangkakno jenenge jam 5 ketuk jam 10. Niku 5 jam bapak-bapak ibu dikapak-kapakno iso. Betul tidak? Iya. Betulan ini hadirin. Begitu nyuwun ngapunten, lah kok kula ngertos, lah nggih, kula ningali mboten salah critake sapa. Begitu akhirnya anaknya hamil, ya wis geger agian. Ya, hausikum wa nafsi bitaqwallah. Ada asap, ada api. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, nyuwun ngapunten kenapa? Hari ini nilai kebaikan sudah mulai berubah. Contoh,
Zaman biyen iki critane simbah-simbah, mungkin bapak-bapak yang ngalang apa panjenengan. Nek ana cah nom datang ke rumahnya seorang wanita ngelamar, itu pertanyaan bapak dan ibunya, "Le, kowe ngaji ro sapa? Kiaimu sapa? Kowe khatam Quran ping pira?" Nggih, kitab fikih apa sing wis tok waca? Itu pertanyaan ketika ada seorang laki-laki datang ke rumah kita melamar anak kita. Niku ceritane simbah biyen. Sakniki nggih nyambut gawe neng ndi kowe le? Tumpakanmu apa? Nggih to? Omahmu neng ndi? Ngontrak apa? Di omah dhewe, itu pertanyaannya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sadani Allah. Dan itu realita yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita hidup di suatu masa di mana orang tidak terlalu menganggap penting agama, yaitu tantangan. Ya, inilah ujian akhir zaman. Hausikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak. Sedangkan di dalam Islam ketika anak kita bertakwa, Allah yang menjamin rezekinya wis. Ya, Allah yang akan menjamin rezekinya. Fausikum wa nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. Kita butuh anak-anak kita menjadi orang-orang yang tangguh, yang hebat, yang istimewa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan apa? Dengan agama. Nah, iso ya sugih-sugih. Namun jenengan kersa mboten Pak, tak critake wong sugih sing murat marit anake. Saya pernah suatu saat bibar pengaosan diminta untuk meruqyah. Ya, diminta untuk meruqyah. Niki pengalaman wis tahunan yang lalu. Saya datang ke rumahnya kaget. Orang yang saya ruqyah niku dalam benak saya, "Bu, Mas, minta tolong ibu saya diruqyah." Nek meruqyah niku bayangane napa? Mesti wonge rada edan nggih to, ngomyang ra tau adu sambune perengus. Ngoten niku to. Ketika saya datang ke rumahnya kaget. Kenapa? Karena yang saya temui seorang ibu yang wajahnya bersih. Kula assalamualaikum dijawab suaranya semengkling. Ya. Kemudian saya duduk, kula ningali iki wonge normal banget. Wah, di salat tahajud deh. Hanya ibu ini punya kelainan setiap kali wudhu merasa panas. Dibawa ke dokter, dokter ngendikane tidak ada penyakit, dibawa ke ustadz dikon ngruqyah ora ana jine. Kayak piye kula kenan. Nggih no, akhirnya nggih mung begitu sampai di hadapannya kula matur kali ibu punika, "Bu, monggo panjenengan criyos punapa kemawon kula mirengaken." Akhirnya ibu ini cerita. Ya, di tengah-tengah cerita itu beliau menceritakan, "Nggih Mas, anak saya 11. Ini loh, anak saya itu mengelilingi aku, saya itu belum punya rumah terus putra-putrane." Ya. Saya mengakui kula mbiyen ora kenal agama. Zaman mbiyen gawean kula niku turu nang kuburan. Kenal agama anak paling kecil lahir. Begitu anak paling kecil lahir, anak sing paling kecil ini dididik agama yang benar karena sregep ngaji, sregep salat tahajud. Nah, akhirnya sang ibu ketika sampun sepuh sakit. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ora kenal karo ibune. Rumahnya dekat, tidak ada yang mau menjenguk. Sing ngrawat anak ragil. Bahkan saya masih ingat ketika belum punya putra pertama itu nemani sang ibu. Kenapa? Karena ibunya sakit. Sedangkan kakak-kakaknya ora kenal karo ibune. Ya, bapak ibu-ibu, susah nih Bu. Ya. Wong sugih, kita punya anak kaya itu penting, tetapi anak soleh jauh lebih penting. Kenapa? Dia akan setia dengan kita. Silahkan dibuktikan. Nggih. Wonten cios meneh niki critane beda meneh. Cah nom, anake wong sugih, anak ragil iki nggih critane. Wong critane ini cerita anak ragil malih. Anak ragil, anake wong sugih, kuliah rampung. Lah kok kakak-kakaknya semuanya kerja di luar kota itu merantau, sukses, suguhe kabeh. Anak ragil ini tidak, dia tinggal di rumah. Anake wong sugih le nyambut gawe paling ning dodol nggawa kronjot. Wah, ora elit pokoke men gitu. Apa meneh talang bagus sisan lho numpak motor nganggawa
kronco terus ngisi-sini le, kowe iki le gampangan mungkin begitu kira-kira kalau kita. Ya. Ketika ditanya oleh ibu bapaknya, dia selalu mengatakan saya kepengen berbakti sama ibu dan bapak. Wah, itu ibunya yang masih bisa menerima ibunya. Bapaknya mboten saged. Le cios niku bapakne gaweane nesu-nesu. Dan kalau nesu, kata-katanya kasar. Intinya sang anak diminta untuk keluar rumah nyambut gawe merantau seperti kakak-kakaknya. Ya, sampai suatu saat iya anak ragil niki ya anak ragil sregep ngibadah, aktivis masjid gampangane ngoten niku. Nggih. Sampai akhirnya suatu saat sang bapak gerah, prol stroke. Nggih, Bapak. Stroke ora iso obah, ora iso ngopo-ngopo. Ketika sang bapak stroke, prol ora iso ngopo-ngopo, maka semua anak yang di luar kota dipanggil semuanya untuk pulang ke rumah. Dan kabeh ling jawab podo lho, Pak. Ayo, jawabannya apa? Mohon maaf, kami sibuk hanya bisa ngeterke duit, wis. Maka wong sugih nek lara ora butuh duit. Dia hanya kepengin dikelilingi oleh anak dan cucunya. Sinten sing kula mentah pendak dina, Pak? Siapa yang mandikan, nyuapi, nyuwun ngapunten nyewoki sinten? Putra ragil sing pendak dina dionek-onek ngene. Masnya itu cerita, ketika cerita setiap kali dia masuk ke dalam kamar bapaknya mesti nangis. Ya, Bapak Ibu-ibu. Niki cerita tenanan. Jadi kita punya anak pinter sugih niku penting, tetapi anak sing soleh luwih penting. Kenapa? Dia dijamin setia dengan kita. Wis to. Menawi putra putri panjenengan soleh-solehah, panjenengan gerah, telepon le, bapak gerah balik, dia nyambut gawe neng Irian rano sakniki, Papua sana. Maka dia pasti akan pamit jolek cuti balik ke rumah nemeni ibu dan bapaknya. Silakan buktikan. Nggih. Nek mboten nyuwun ngapunten, kula nggih duwe cerita meneh niki, Pak. Ngira ngapusi ya ceritane. Ada seorang bapak ibu punya anak tunggal satu putri. Sugih, Pak, omahe kaya istana. Nggih, anak tunggal. Sang suami meninggal, anak tunggalnya akhirnya menikah. Oleh wong sugih to ya mungkin. Tinggal di rumah seperti istana itu. Sampai akhirnya sang ibu napa nek pikun. Ya, nek jenenge wong pikun ya madang nggon, buang hajat yang nggon, gitu Bapak Ibu-ibu. Menawi panjenengan mirsani rumahnya, Anda akan meyakini nek ming napa bayar pembantu rumah tangga 1-2 orang untuk ngurusi ibunya turah-turah duite. Tapi apa yang dikerjakan oleh anak perempuannya dan suaminya? Di belakang rumah ini wonten siti, ada tanah jembar, apa namanya ini? Tanah yang lebar gitu. Kemudian di belakang rumah itu sepasang suami istri, anak putri dan menantunya itu bikin rumah seperti kandang. Lalu ibunya yang pikun itu ditaruh di kandang nih. Niki tenanan loh. Wah loh, ngomong kampung nesu-nesu. Nggih, di demo gampangane Bapak Ibu. Waktu itu orang kampung menyampaikan, ibu panjenengan kalau tidak dimasukkan ke rumah kembali, orang kampung sepakat rumah jenengan yang seperti istana, diobong bareng-bareng sak kampung. Wah. Akhirnya dibawa masuk ke dalam rumah lagi. Ini cerita tenanan loh Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ulangi, punya anak yang kaya raya penting untuk memberikan kita segala yang kita butuhkan. Tetapi lebih penting anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaminan anak itu setia dengan kita. Ya. Jaminan anak bahwa kalau dia punya uang, maka hartanya akan dia berikan kepada bapak ibunya. Wonten mboten, Pak? Oh, anake sugih ning suwetile wong tuwa wonten mboten? Oh, oke. Wis kasah disebutke Pak men. Ya, tausikum wa nafsu bitaqwallah. Ibu-ibu, bapak-bapak pun niku ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten singkat. Karena saya ngisi pengajian di tempat lain iki. Nyuwun ngapunten nggih. Kula langsung pamit. Sekian dan demikian apa yang bisa saya bicarakan. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Sekian dan demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanya sih. Oh iya, monggo. Satu pertanyaan langsung. Sebelum kita akhiri bersama beliau sesi pertama, ada pertanyaan karena beliau nanti langsung meninggalkan tempat. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan terkait dengan materi yang pertama tadi. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman.
Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin closing statement Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat terakhir ada dua. Satu, ibu-ibu, bapak-bapak, didik diri kita dan anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, untuk anak-anak muda, jadilah orang yang berkualitas di hadapan Allah. Anda pasti akan dipakai oleh Allah untuk memuliakan Islam di akhir zaman, karena kita hidup di akhir zaman. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه حياتي